Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bisa untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah marketing. KD ini adalah KD membahas masalah marketing mix. Setelah kalian belajar marketing mix, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan variabel-variabel marketing mix. Kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi strategi marketing mix. Kalian diharapkan mampu menjelaskan strategi marketing mix. Dan kalian diharapkan mampu mendefinisikan sarana promosi efektif bagi perusahaan. Kemudian kalian diharapkan mampu untuk menerapkan strategi marketing mix. Pengertian marketing mix. Menurut Kotler, marketing mix adalah bauran pemasaran sebagai kelompok kiat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai sasaran pemasaran dalam sasaran atau target market. Menurut Foster, marketing mix adalah sebuah istilah yang menggambarkan seluruh unsur pemasaran dan faktor produksi yang dikerahkan untuk mencapai tujuan badan usaha. Misalnya untuk mencapai laba, mencapai penghasilan, harta yang ditanam, omset penjualan, dan bagian dari pasar yang ingin direbut. Variabel dalam marketing mix ada 4, yaitu yang dikenal dengan istilah 4P, di mana P yang pertama adalah produk, kemudian P yang kedua adalah price, kemudian P yang ketiga adalah promotion, dan P yang keempat adalah place atau tempat. Bauran pemasaran ditambah 3P, yaitu istilahnya dikenal akhirnya dengan 7P. Apa sih 3P yang lainnya? Pertama, P yang pertama adalah people. People adalah SDM sangat penting, termasuk juga dalam konsep 7P. Adalah people atau aspek orang. Yang dimaksud people seluruh SDM yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan setiap orang tentunya kecenderungan yang berbeda dalam mengelola bisnis. P yang keduanya adalah proses. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Perusahaan atau bisnis harus mengutamakan aspek proses ini. Mengapa? Karena proses berhubungan langsung dengan pihak konsumen. P yang ketiga adalah physical advance atau bukti fisik. Terakhir yang masuk dalam konsep 7P adalah bukti fisik atau physical advance, yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Untuk bisnis skala besar sudah pasti semakin banyak membutuhkan. Ya. Produk berdasarkan wujudnya, menurut pendapat Fajar Laksana, terbagi dua, yaitu produk fisik dan non-fisik. Produk fisik, barang-barang fisik seperti sabun, minyak, jasa atau layanan seperti rumah sakit, pengalaman kegiatan di sana ada wisata ke NTT, kemudian ada kegiatan konser musik, keahlian ketenaran seorang motivator, kota yang memiliki keunggulan. Kemudian informasi yang dapat diproduksi seperti informasi dari surat kabar, gagasan yang menghasilkan produk, jasa konsultan. Kemudian menurut Philip Kotler, berdasarkan wujudnya, produk terbagi menjadi dua, yaitu produk yang tidak berwujud dan produk yang berwujud. Produk yang tidak berwujud yaitu produk yang sering disebut sebagai produk jasa seorang dokter, contohnya memeriksa seorang pasien. Kemudian produk yang berwujud yaitu produk berwujud yang bisa diraba, dilihat, dan dipegang.
Itu yang dimaksud dengan produk yang berwujud. Produk yang berwujud terbagi lagi menjadi 4, yaitu barang konsumsi, yaitu barang yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi, untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Akibatnya, barang yang dibeli tidak untuk kadang-kadang dibeli untuk memuaskan emosinya. Contoh makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Barang industri yaitu barang yang dibeli tidak untuk tujuan dipakai atau dikonsumsi sendiri, melainkan untuk diproses lebih lanjut bagi kepentingan industri. Contoh, ketika seorang membeli bahan baku, kemudian mesin-mesin pabrik tidak dipakai untuk pribadinya sendiri, tetapi digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian barang komplementer, yaitu barang pelengkap, adalah barang atau benda yang baru dapat dipakai manfaat jika digunakan bersamaan dengan barang lain. Contohnya, kopi dan gula, sendok dan garpu. Kemudian ada juga benda substitusi, disebut juga sebagai barang pengganti, yaitu barang atau benda yang fungsinya dapat digantikan dengan benda lain yang manfaat sama. Contoh, daging sapi diganti dengan daging ayam. Ya, jadi itu produk yang berwujud terbagi lagi menjadi ada barang konsumsi, ada barang industri, ada barang komplementer, dan ada barang substitusi. Kemudian, price yang kedua adalah sejumlah nilai pengganti dalam pertukaran barang dan jasa. Harga dinyatakan dalam satuan nilai mata uang. Dalam penetapan harga jual, terbagi lagi menjadi 5, yaitu untuk bertahan hidup. Harga pokok ditetapkan semurah mungkin dengan maksud agar produk yang ditawarkan laku di pasaran. Kemudian, untuk memaksimalkan laba, kebanyakan perusahaan menetapkan harga pada tingkat yang nantinya dapat menghasilkan laba maksimal. Kemudian, untuk memperbesar market share, setiap perusahaan berkeras untuk mendapatkan bagian pasar terbesar dengan cara menurunkan harga jual serendah mungkin. Kemudian untuk mutu kualitas atau produk, harga jual suatu produk mampu memberikan kesan bahwa barang tersebut memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi daripada kualitas produk pesaing. Kemudian faktor pesaing, penetapan harga jual juga dapat dipengaruhi oleh kondisi pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan tidak melebihi harga pokok dari pesaing. Penetapan harga berdasarkan biaya ada 3 metode. Pertama adalah metode penetapan harga atau markup, kemudian ada metode penetapan harga biaya plus, kemudian ada metode penetapan harga pulang pokok. Metode appraising method atau metode penetapan harga markup yaitu cara yang sering dilakukan oleh para maklar atau pedagang pada umumnya, yaitu dengan cara menambahkan harga jual, harga beli dengan jumlah terbentuknya atau markup dengan rumus harga beli ditambah markup sama dengan harga jual. Kalau cost plus pricing methods atau metode penetapan harga biaya surplus adalah sebuah metode yang dilakukan dengan menambahkan persentase tertentu. Kemudian kalau break-even point methods atau yang dikenal dengan BEP, yaitu penetapan harga yang didasarkan pada permintaan pasar dan pertimbangan biaya. Ini adalah contoh. Terdapat 3 hal yang menjadi dasar penetapan harga jual. Di bawah ini contoh perusahaan
Perusahaan tas merek Kinoko akan memproduksi tas sekolah sebanyak 500 buah. Perincian biaya produksi 500 tas sekolah tersebut adalah total biaya ditambah margin keuntungan yang diharapkan sama dengan harga jual. Ini adalah contoh. Misalkan harga bahannya 10 juta, biaya tenaga kerjanya 3 juta, biaya lain-lain sewa tempat, listrik, transport, penyusutan mesin 2 juta, jumlah biaya yang dikeluarkan 15 juta. Keuntungan yang diharapkan adalah 30%. Ini adalah contoh ya, penetapan harga berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada 3 metode. Pertama adalah markup pricing method atau metode penetapan harga markup. Kemudian ada cost plus pricing method atau metode penetapan harga biaya plus. Kemudian ada break-even point method atau metode penetapan harga pulang pokok. Rumus break-even point. BEP sama dengan terbagi dua, rumus BEP. Ada BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit produksi rumusnya adalah FFC dibagi P dalam kurung dikurang VC dalam tutup kurung. Dan BEP unit rupiah adalah FC dibagi dalam kurung 1 dikurang dalam kurung FC dibagi P tutup kurung. FC adalah biaya tetap, yakni biaya yang tidak berubah-ubah. Berapapun besarnya produksi, biayanya tetap, contohnya biaya sewa gedung. Biaya variabel atau variable cost, yakni biaya yang besarannya berubah-ubah sesuai banyak produk yang dihasilkan. Contoh, biaya bahan baku. Harga jual atau selling price atau P, yakni harga jual per unit barang yang telah diproduksi dan siap untuk dijual. Biaya variabel pada satuan tetap. Biaya variabel yang dibebankan pada setiap satuan produksi disebut biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Sedangkan biaya tetap yang dibebankan pada setiap satuan produksi disebut biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Fungsi BEP. Fungsi BEP terbagi menjadi 4. Pertama adalah menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Kemudian menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh laba yang telah direncanakan. Fungsi BEP juga suatu alat perencanaan penjualan, sekaligus perencanaan tingkat produksi, supaya perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Kemudian fungsi keempat adalah mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Ya, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.